Bukan rahasia lagi jika bursa transfer pembalap MotoGP tahun ini bergerak dengan sangat cepat. Bahkan sebelum motor-motor spesifikasi tahun 2026 sempat diuji coba pada sesi pramusim, dunia balap sudah dikejutkan oleh laporan dari motorsport.com yang menyebutkan bahwa Fabio Quartararo telah sepakat untuk bergabung dengan Honda pada musim 2027 mendatang. Sejak saat itu, berbagai bocoran mengenai kemungkinan perpindahan pembalap terus bermunculan. Walaupun demikian, pihak tim maupun pabrikan sejauh ini masih menahan diri untuk memberikan konfirmasi secara terbuka. Sikap diam ini dikarenakan Asosiasi Pabrikan Olahraga Sepeda Motor atau MSMA masih dalam tahap negosiasi kesepakatan komersial dengan MotoGP Sport Entertainment yang sebelumnya bernama Dorna untuk periode 2027 hingga 2031. Kondisi tersebut membuat tim-tim sepakat untuk menunda pengumuman susunan pembalap mereka untuk tahun depan. Secara teknis, para pabrikan memang belum resmi menandatangani kontrak partisipasi untuk musim 2027, sehingga wajar jika belum ada nama pembalap yang diumumkan untuk siklus balap berikutnya. Meski begitu, pergerakan di belakang layar menunjukkan bahwa susunan pembalap sebagian besar sudah mulai terpetakan, khususnya di tim-tim pabrikan utama. Hal ini praktis hanya menyisakan tim-tim satelit yang nantinya harus mengisi sisa kursi pembalap yang masih kosong. Tim resmi pabrikan Ducati tampaknya akan mengalami perombakan susunan pembalap secara besar-besaran. Pedro Acosta ramai diprediksi akan segera merapat untuk menjadi rekan setim sang juara dunia bertahan Marc Marquez. Kepindahan ini otomatis akan mengakhiri kerjasama panjang antara Ducati dan Francesco Bagnaia. Sosok pembalap yang sebelumnya sukses membantu pabrikan asal Italia itu merebut kembali gelar juara dunia setelah masa kejayaan Casey Stoner pada tahun 2007 silam. Prioritas utama Ducati sendiri adalah mengamankan jasa Marquez untuk 2 musim ke depan. Kesepakatan ini tampaknya sudah tercapai di belakang layar, meskipun belum ada pernyataan resmi dari kedua belah pihak. Penampilan pembalap asal Spanyol itu terbukti jauh melampaui ekspektasi tinggi tim sejak ia bergabung tahun lalu, di mana ia sukses memborong 11 kemenangan balapan sekaligus mengunci gelar juara kelas utamanya yang ke-7. Sementara itu, kedatangan Acosta yang sangat dinantikan tersebut diyakini akan menyuntikkan semangat dan energi baru ke dalam skuad Ducati. Perpindahan ini juga akan memberikan kesempatan emas bagi pembalap muda Spanyol itu untuk menggali potensi maksimalnya, terutama setelah ia harus melewati 2 musim yang berat tanpa satupun kemenangan saat mengendarai motor KTM. Susunan pembalap tim Grace ini untuk musim 2027 sepertinya masih jauh dari kata pasti. Namun mereka hampir dapat dipastikan akan ditinggalkan oleh pembalap andalannya, Alex Marquez. Sementara itu nasib Fermin Aldeguer masih menggantung. Meskipun ia diketahui telah menandatangani kontrak jangka panjang secara langsung dengan Ducati sebelum debutnya di MotoGP pada tahun 2025, pabrikan asal Borgo Panigale tersebut belum menetapkan di tim satelit mana ia akan dilabuhkan. Mengingat sudah tidak ada lagi kursi yang tersisa di tim pabrikan utama Ducati, Aldeguer diyakini memiliki keinginan untuk tetap bertahan di Grace ini. Namun di sisi lain, tim VR46 juga dikabarkan menaruh minat pada jasanya, sekalipun Aldeguer diputuskan tetap bertahan di Grace ini tahun depan. Tim asuhan Nadia Padovani itu masih harus memutar otak untuk menentukan siapa sosok yang pas untuk menjadi rekan setimnya di awal siklus peraturan baru nanti. Sama halnya dengan Grace ini, formasi pembalap tim VR46 juga masih menjadi tanda tanya besar. Akan tetapi, bos tim tersebut, Ucho Salucci, telah memberikan isyarat yang cukup jelas saat berada di Grand Prix Thailand. Ia mengungkapkan bahwa skuadnya tengah menimbang rencana untuk menduetkan seorang pembalap muda dengan seorang pembalap yang sudah syarat pengalaman. Rencana strategi tersebut otomatis memberikan tekanan yang cukup berat bagi 2 pembalap mereka saat ini, yakni Franco Morbidelli dan Fabio Di Giannantonio. Jika mereka gagal memenuhi ekspektasi tim, setidaknya salah satu dari mereka kemungkinan besar harus rela kehilangan kursinya. VR46 sendiri santer diyakini sedang mengincar Aldeguer untuk musim 2027 berkat prestasinya sebagai pembalap debutan atau rookie terbaik pada tahun lalu. Walaupun kepastian apakah ia benar-benar akan merapat ke tim asal Italia itu masih harus ditunggu.
Setelah sukses mencatatkan rekor musim terbaik sepanjang sejarah mereka di kelas MotoGP, Aprilia bergerak sangat cepat untuk mengamankan perpanjangan kontrak dengan Marco Bezzecchi, pembalap yang sukses mempersembahkan 3 gol dari total 4 kemenangan mereka pada tahun lalu. Walaupun belum ada pengumuman resmi, Francesco Bagnaia diprediksi kuat akan segera merapat untuk menjadi rekan setim Bezzecchi pada tahun depan. Pihak Aprilia sangat menaruh harapan bahwa pergantian suasana tim ini akan mampu membantu Bagnaia untuk menemukan kembali performa puncaknya. Situasi ini dinilai mirip dengan keberhasilan Bezzecchi yang mampu bangkit dari musim 2024 yang sulit setelah ia memutuskan hengkang dari tim VR46. Jika Bagnaia resmi bergabung, hal ini sekaligus akan menjadikan Aprilia sebagai tim dengan formasi pembalap yang seluruhnya berasal dari Italia. Rencana tim Trackhouse untuk tahun depan masih belum banyak diketahui. Meskipun pemenang Grand Prix Australia 2025, Raul Fernandez sedang berada dalam puncak performanya, kabarnya ia sama sekali belum menerima tawaran kontrak untuk musim 2027. Nasib Ai Ogura di tim ini juga masih belum pasti, padahal pembalap asal Jepang tersebut berhasil mengawali musim ini dengan catatan yang cukup meyakinkan. Ketidakpastian mengenai susunan pembalap Trackhouse ini muncul di tengah laporan yang menyebutkan bahwa sang pemilik tim, Justin Marks, berencana menjual sebagian saham timnya. Langkah bisnis tersebut diyakini pada akhirnya akan ikut mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih pembalap. Tim KTM bersiap memulai musim MotoGP 2027 dengan pasangan pembalap yang benar-benar baru. Karena Pedro Acosta hampir dipastikan akan pindah ke Ducati, pabrikan asal Austria tersebut diyakini telah berhasil membujuk Alex Marquez untuk memimpin tim mereka tahun depan. Maverick Viñales juga diperkirakan akan naik dari tim Tech3 untuk menjadi rekan setim Marquez sekaligus menggeser posisi Brad Binder di tim pabrikan. Dengan perombakan ini, KTM dipastikan akan memiliki 2 pembalap berstatus pemenang balapan dalam susunan tim utama mereka tahun depan. Tim Tech3 telah memasuki babak baru tahun ini setelah diambil alih oleh mantan kepala tim F1 Haas, Gunther Steiner. Pengaruh pergantian kepemimpinan ini terhadap susunan pembalap mereka tahun depan memang masih belum jelas. Namun Brad Binder kemungkinan besar akan merapat ke tim ini untuk musim 2027 setelah ia turun dari tim pabrikan KTM. Sementara itu, tim masih harus menimbang apakah mereka akan tetap mempertahankan Enea Bastianini untuk mendampingi Binder. Honda menjadi pemicu pergerakan bursa pembalap dengan mengamankan jasa juara dunia 2021 Fabio Quartararo, meskipun kedua belah pihak belum mengumumkan kesepakatan tersebut secara resmi. Pabrikan asal Jepang ini juga belum memutuskan siapa yang akan mendampingi Quartararo musim depan. Pembalap mereka saat ini, Luca Marini, diisukan akan pindah ke tim lain setelah ia diketahui melakukan pembicaraan dengan pihak Yamaha di Thailand. Akan tetapi, kepergian Marini tidak lantas menjamin posisi Joan Mir aman di kursi kedua Honda. Meskipun nama Mir masih masuk dalam pertimbangan, pihak pabrikan juga bisa saja memilih untuk menaikkan pembalap muda dari kelas Moto2, di mana nama David Alonso menjadi salah satu kandidat yang paling santer disebut. Pada bulan September tahun lalu, Johann Zarco telah menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun dengan LCR Honda. Ia menjadi pembalap pertama yang secara terbuka memastikan posisinya untuk siklus peraturan MotoGP yang baru nanti. Meskipun posisinya aman, Zarco dituntut untuk kembali meningkatkan performanya setelah penampilannya sempat menurun drastis pada paruh kedua tahun 2025 lalu. Sementara itu, pembalap debutan Diogo Moreira sejauh ini telah menunjukkan potensi yang sangat menjanjikan, sehingga posisinya dinilai cukup aman untuk dipertahankan pada tahun 2027. Jorge Martin kemungkinan besar akan mengakhiri 2 tahun masa baktinya bersama Aprilia untuk bergabung dengan tim pabrikan Yamaha pada tahun 2027. Melalui langkah ini, pabrikan asal Iwata tersebut pada dasarnya akan mengganti 1 juara dunia dengan juara dunia lainnya. Yamaha belum mengambil keputusan terkait kursi pembalap kedua mereka. Alex Rins dipastikan harus berjuang ekstra keras jika ingin dipertahankan 1 musim lagi bersama skuad pabrikan.
Di sisi lain, Luca Marini yang sangat dikenal dengan kemampuan analitis teknisnya berpeluang besar untuk menjadi rekan setim Martin menyusul pembicaraan yang dilakukannya dengan manajemen Yamaha saat berada di Buriram. Susunan pembalap tim Pramac masih jauh dari tahap final. Namun juara dunia Superbike 3 kali, Toprak Razgatlioglu, kemungkinan besar akan tetap dipertahankan oleh tim tersebut pada tahun 2027. Yang mana momen ini bertepatan dengan masuknya Pirelli sebagai pemasok ban resmi untuk ajang MotoGP. Masa depan Jack Miller saat ini memang masih belum begitu jelas. Meskipun demikian, di tengah perombakan besar yang sedang terjadi pada struktur tim Yamaha, segudang pengalaman yang dimiliki oleh pembalap asal Australia tersebut diyakini dapat membantunya untuk kembali mengamankan kontrak baru bersama tim Pramac.